Banyak tokoh-tokoh lain justru merasa punya kelayakan menjadi capres dengan latar belakang misalnya, latar belakang organisasinya, pendidikannya, birokrasinya, atau latar belakang uangnya. Bapak punya yang mana kira-kira? Nggak punya semuanya. Nggak punya semuanya ya bener kok. Gimana sih? Saya akan jawab apa adanya. Bapak nggak punya semuanya ya? Iya. Jadi kalau Bapak populer kira-kira gara-gara apa Pak ya? Nggak tahu ya, tanya masyarakat saja. Tapi Pak gini, biasanya tokoh-tokoh itu awalnya tidak berniat, tapi kalau digelitikin sama banyak tokoh lain atau karena survei agak tergoda juga. Bapak udah tergoda nggak jadi capres? Sampai sekarang nggak ada yang gelitikin saya kok. Yang goda saya juga nggak ada. Nggak ada. Survei itu nggak menggoda Bapak juga? Loh, saya sudah sampaikan tadi kan, saya tuh nggak mikir survei, nggak mikir polling, nggak pikir apa, nggak mikir. Oh, konsentrasi ngurusi problem yang ada sekarang ini aja kita akan pontang-panting. Kalau saya mau minta kepastian dari Bapak, misalnya nih sampai pemilu legislatif, katakanlah PDI Perjuangan atau Golkar yang menang, gitu. Lalu tiba-tiba Bapak diminta jadi calon presiden, Bapak akan tetap mengatakan tidak? Maju? Gimana sih? Tadi kan sudah saya jawab, saya ingin fokus mikir urusan-urusan yang berkaitan dengan rusun, dengan macet, kalau dengan jadi banjir, cawapres mau dengan... Bapak? Gimana? Kalau jadi cawapres? Kok dikejar-kejar terus? Kalau jadi cawapres mau nggak Pak? Jawabannya tetap itu tadi. Dikejar-kejar terus. Kalau jadi cawapres mau nggak Pak? Jawabannya tetap itu tadi. Itu tanggal 21 April Pak. Bapak masih ingat nggak Pak? Menyatakan seperti itu? Masih ingat. Setelah ditayangkan, saya dapat kecaman di Twitter, di sosial media. Banyak yang mengatakan, kenapa sih maksa Pak Jokowi? Orang Pak Jokowi yang nggak mau jadi capres mengurusin Jakarta. Tapi ternyata kejadiannya seperti saat ini. Bapak menerima mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Apa yang terjadi Pak di antara April saya terakhir wawancara Bapak sampai sekarang ke bulan Maret 2014? Ya, kita akan ini kan pada situasi proses kerja dan konsentrasi. Kemudian pertanyaannya kan kalau, umpamanya, gimana saya menjawab kalau pertanyaannya kalau dan umpamanya. Dan proses pencapresan ini kan proses panjang kan, artinya saat itu bulan September di Rakernas PDI Perjuangan, misalnya saat itu saya diperintahkan oleh Ketua Umum lewat Mas Prananda untuk membaca The Dedication of Life-nya Bung Karno. Itu sebuah proses. Nah, saya mau tanya, tapi kan seperti itu kan kita juga belum ngerti. Ini kan proses. Kemudian bertemu dengan... Saya di situ dulu Pak. Pada saat Rakernas, berarti Bu Mega belum secara eksplisit meminta Bapak sama sekali? Belum. Walaupun Bu Mega sudah menyampaikan di pidatonya bahwa ada getaran proklamator Bung Karno di Pak Jokowi. Itu belum minta sama sekali? Sama sekali belum. Ini proses panjang. Kemudian... Bulan Januari, di ulang tahun PDI Perjuangan, tanggal 11 Januari, Bapak diberi potongan tumpeng oleh Bu Mega di ulang tahun PDI Perjuangan ke-41. Ya, termasuk itu ada sebuah proses. Dan juga saya diajak oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati ke ke 4 universitas untuk berbicara masalah Jakarta. Dan memang kita batasi berbicara mengenai Jakarta. Saya tidak berani berbicara mengenai selain Jakarta karena memang saya Gubernur Jakarta. Ini kan proses, kemudian bertemu dengan beliau setiap sehari, 2 hari pasti ketemu, dan ini ada sebuah proses yang panjang dan memang ya itulah proses politik. Pada saat kemarin ziarah ke makam Bung Karno itu sudah diminta eksplisit sebelum pergi ke Blitar? Ke Blitar itu adalah ziarah dan mendoakan Bung Karno agar diberikan tempat yang terbaik di sisinya, karena beliau adalah
Bapak bangsa dan proklamator kita. Itu. Tidak ada sinyal khusus menurut Bapak atau sudah dimintakah pada saat mau pergi ke Blitar? Misalnya Mas Jokowi, saya ajak Mas Jokowi ke Blitar karena diharapkan Mas Jokowi yang lanjutkan perjuangan Bapak bangsa Bung Karno. Saya kira mengenai penetapan, tadi kan sudah saya sampaikan, ini ada proses panjang, tetapi penetapannya kapan itu yang tahu biar Ibu Mega dengan saya saja. Karena tadi sudah diumumkan mendadak pada sore hari tadi. Tapi kami meyakini bahwa sesungguhnya pengumuman tadi hanya sekadar formalitas kepada publik. Sesungguhnya antara Bapak dan Bu Mega sudah ada komitmen. Nah, kira-kira berapa lama sebelum hari ini sudah terjadi komitmen itu? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan, ini proses panjang. Proses politik yang panjang, dan penetapannya sekali lagi hanya Ibu Mega dan saya yang tahu. Nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, Pak? Saya kira lebih baik seperti itu. Bapak tidak takut kemudian orang menganggap tuh ternyata Pak Jokowi juga orang yang haus kekuasaan, meskipun ini mandat partai ya Pak ya, tetapi pada saat Bapak dari Wali Kota Solo sukses, periode kedua Bapak menang 90%-an itu fenomenal, tapi di tengah jalan Bapak diminta ke Jakarta, Bapak pergi ke Jakarta, 2 putaran menang lagi, sekarang belum 2 tahun kemudian akan pergi ke RI 1. Takut nggak dianggap sebagai haus kekuasaan? Ya, saya kira itu ini demokrasi ya. Silahkan orang ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang mau menjelekkan, ada yang mau menyerang, ada yang mau mencemooh. Saya kira saya sudah 4 kali ikut di pilkada di Solo pertama, pilkada di Solo yang kedua, Pilgub DKI putaran pertama, Pilgub di DKI putaran kedua, dan saya sudah biasa mendengar hal-hal seperti itu. Dan yang paling penting menurut saya adalah konstitusi memperbolehkan, undang-undang memperbolehkan, aturan memperbolehkan, tapi kan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan Bapak merasa penuhi syarat itu semua? Saya kira yang paling penting adalah memenuhi syarat-syarat itu. Ini adalah tulisan tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan mandat kepada Joko Widodo sebagai calon presiden untuk berkompetisi pada bulan Juli nanti. Hari ini diumumkan, menurut Pak Jokowi sih mendadak. Saya lanjutkan dengan Pak Jokowi kalau gitu. Bapak, soal penetapan Bapak sampaikan biarkan saya dan Bu Mega yang tahu. Kalau gitu pertanyaannya begini, pada saat Bu Mega sudah meminta, apakah seketika itu juga Bapak mengatakan, iya Ketua Umum saya siap, atau pakai berpikir dulu Pak, misalnya